Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini kita membaca Al-Quran pada surah At-Takasur. Silakan dibuka surah At-Takasurnya dan kita akan menguraikan tajwid-tajwid yang ada pada surah At-Takasur ini. Silakan dibuka surah At-Takasurnya dan marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Alhaakumut takasur. Ya. Ha, ini dua harakat dikarenakan ini mad tabi'i alif ya atau mad asli ya. Kemudian ini ada alif lam syamsiah. Jadi alif lam syamsiah itu kalau ada kalimat seperti ini mudah saja kita mempelajarinya, bahasa sederhananya saja ya. Kalau alif lam syamsiah itu alif lamnya ada, tapi kita tidak membacanya. Tapi kalau alif lam qamariyah, huruf alif lamnya ada, itu kita baca huruf alif lamnya seperti ini. Seperti al-maqabir ini alif lam qamariyah karena dibaca huruf alif lamnya, dan ini tidak dibaca. Jadi di sini dihukumkan alif lam syamsiyah. Kemudian ka dua harakat karena mad tabi'i alif ya atau mad asli dua harakat ya. Kemudian ra kalau kita wakuf di sini maka ini dihukumkan tebal ya, tafhim, thur, karena diawali oleh bertanda apa namanya itu sabdu di atas ya, berdomah di atas ya. Alhaakumut takasur ya, sur. Alhaakumut takasur. Kemudian hatta itu dua harakat karena itu mad tabi'i alif ya, pengganti alif situ, hatta dua harakat. Kemudian tanya itu bertasydid, ditahan ya, ditahan sedikit, hatta. Kemudian zurtumul maqabir, alif lam qamariyah ya, alif lam qamariyah karena alif lamnya itu dibaca ya. Kemudian maqabir dua harakat, kopnya karena mad tabi'i alif atau mad asli ya. Bir ya, maqabir ya. Huruf ro-nya itu ditarkikkan karena didahului oleh huruf yang berbaris bawah ya. Hatta zurtumul maqabir, jangan maqabir ya, jangan ya, ditipiskan, jadi ditarkik dalam ilmu tajwidnya. Kemudian kalla dua harakat ya, lamnya itu bertasydid ya, ditahan, kemudian dua harakat karena huruf lam ini ada huruf mad tabi'i atau mad asli di situ. Saufa, kemudian wawunya itu sukun ya, sukun, jadi dihukumkan madlin. Cara membacanya dilemaskan saja. Kalla saufa ta'lamun, ainnya berjalan ya, ta, jangan tak. Kalau tak berarti huruf hamzah. Kalau ain ya, ta'lamun. Kemudian memnya itu ada huruf waw sesudahnya sukun, jadi dia dihukumkan mad tabi'i waw atau dua harakat. Nah, oleh karena dia di akhir ayat, maka ini dihukumkan menjadi mad arid li sukun ya, karena dia waqaf di sini ya. Jadi dihukumkan mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini bisa dua harakat, bisa empat harakat, ataupun bisa 6 harakat. Contoh yang dua harakat, kalla saufa ta'lamun, 4 harakat contohnya, kalla saufa ta'lamun. 6 harakat, kalla saufa ta'lamun.
ya. Kemudian summa, memnya bertasdid, berarti ini digunakan, ya. Karena huruf mim ini adalah huruf gunnah, gunnah musyaddah. Jadi ada dua, ada nun bertasdid, ada mim bertasdid, jadi itu didengungkan. Summa, ya. Summa kalla, dua harakat, ya, dua harakat. Kemudian saufa, ini berarti matobi'i waw, ya, dua matobi'i waw didahului oleh berbaris fathah, maka dihukumkan mad lin, ya. Cara membacanya dilembutkan saja atau dilemaskan saja. Saufa. Kemudian ta'lamun, ainnya dijalankan di kerongkongan kita. Ta, ya, jangan tak, ya. Ta'lamun. Mun itu tadinya matobi waw, ya, tapi karena di akhir ayat, maka ini dihukumkan menjadi mad arid disukun. Bisa 2 harakat, bisa 4 harakat, bisa 6 harakat. Kalau wakof di sini, ya. Akan tetapi kalau diwasolkan, maka ini berlaku hanya mad tabi'i waw saja. Jadi berlaku hanya 2 harakat saja kalau diwasolkan ke ayat berikutnya. Ya, misalnya ta'lamuna kalla. Jadi itu, ya, 2 harakat saja. Tidak boleh kita 4 harakat umpamanya. Ta'lamuna kalla, salah, atau 6 harakat. Ta'lamuna kalla, salah. Jadi cukup 2 harakat saja. Ta'lamuna kalla, ya, kalau diwasolkan. Kemudian kalla, lanya 2 harakat. Huruf lamnya bertasydid, ditahan sedikit. Lau itu sama dengan tadi, yaitu madlin, ya. Nah, karena huruf wawunya mati, didahului huruf yang berbaris fathah. Kemudian ta'lamuna, ainnya berjalan, ya. Ta'lamu, jangan ta'lamu, ya. Ta'lamuna, muna 2 harakat karena mimnya ini berbaris doma, dan sesudahnya itu ada huruf waw yang sukun, maka dihukumkan mad tabi'i waw, ya. Kemudian ilmal yaqini, ini ada alif lam qamariyah namanya, ya. Alif lam qamariyah. Ciri khasnya adalah kalau alif lam qamariyah itu ciri khasnya kalau alifnya ada dibaca, ya, dibaca. Ilmal yaqini, qini, ya, huruf yang berada di tenggorokan. Yaqini, mad tabi'i ya, mad tabi'i ya, 2 harakat. Kalau seandainya karena ini berada di akhir ayat, maka ini dihukumkan mad arid disukun, sama dengan yang di atas tadi. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat kalau wakof di sini. Kalau dia diwasolkan ke ayat berikutnya, cukup hanya 2 harakat saja hukumnya, ya. Menjadi mad tabi'iyah saja. Kemudian la tarawunnal jahim, nunnya itu bertasydid, jadi digunakan gunnah musyaddah, ya. Nun bersabdu, ya, bertasydid, ya. La tarawun, didengungkan. Kemudian al jahim, sini ada huruf alif lam qamariyah, alif lam qamariyah, jadi dibaca alif lamnya. Jahim sama dengan yang tadi, mad arid disukun, ya. Karena mad tabi'iyah. Kemudian kita wakof di sini, dan kalau wakof di sini menjadi mad arid disukun. Kalau dia wakof di sini, ya. Mad arid disukun itu cara membacanya sama seperti tadi. Kalau berhenti di sini boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Tapi kalau dia diwasolkan dengan ayat berikutnya, cukup 2 harakat saja, ya. Kemudian summa, memnya bertasydid, ya, jadi hukumnya digunakan, ya, didengungkan sedikit. Summa, gunnah musyaddah, ya. La tarawun, ro-nya itu yang ditebalkan, ya, ditafhimkan. La taro, jangan la tara, la ro-nya ditebalkan, ya. Kemudian wunna, la tarawunna,
lata rawunna, nunnya bertasydid ya, gunnah musyaddah. Jadi didengungkan. Kemudian huruf hanya itu mad asli ya, 2 harakat karena ada mad tabi'i alif di situ pengganti ya. Kemudian aina ini madlin ya, lemaskan saja madlin ya hukumnya. Kemudian alif lam qamariyah. Kemudian yakini sama dengan yang di atas tadi, mad arid disukun. Kalau berhenti di sini bisa 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Tapi kalau dia dilanjutkan, diwasulkan dengan ayat berikutnya, maka yakini cuma hanya 2 harakat saja, berlaku pada mad tabi'i ya saja ya, 2 harakat. Thumma mim bertasydid itu gunnah ya, digunakan didengungkan sejenak ya, gunnah musyaddah. Kemudian thumma latus'alunna sama nun bertasydid jadi digunakan sebentar ya. Yauma idzin tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini termasuk huruf izhar. Jadi tidak boleh didengungkan. Yauma idzin 'anin na'im ya, langsung diizharkan ya. Jangan didengungkan, misalnya didengungkan itu yang salah ya. Yauma idzin 'anin na'im itu salah. Jadi yauma idzin 'anin na'im. Nah, kemudian ini ada alif lam syamsiyah. Kemudian langsung masuk ke huruf nun, nunnya bertasydid berarti ini gunnah, digunakan, didengungkan sejenak ya. Gunnah musyaddah. Kemudian na'imi, ini memnya sukun, huruf ya-nya sukun berarti bisa 2 harakat, bisa 4 harakat, bisa 6 harakat dikarenakan mad arid disukun ya. Baik, kita ulang lagi pelajaran kita. Kita baca dulu secara wakaf dulu per ayat ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu kalau per ayat. Nah, di sini ada tanda wakaf lam, ini wakaf lam ya, lam wasol ya. Ya. Jadi lam wasol ini sebaiknya itu diwasolkan ayat dengan ayat berikutnya. Tapi kalau huruf ada wakaf sama lam ini tidak apa-apa ya. Bisa berhenti di sini ataupun bisa dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Tapi ini lebih baik huruf lam ini ya, wakaf lam ya, tanda lam ini lebih baik kita mewasalkan. Misalnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ya. Tapi wakaf lam ini kalau di akhir ayat ini itu tidak apa-apa ya, kalau terpaksa berhenti sini tidak apa-apa ya, kalau di akhir ayatnya. Tapi kalau ada wakaf lam ini di tengah ayat itu tidak boleh kita berhenti di situ ya, langsung saja dihabiskan ayatnya atau berhenti di tempat lain. Baik,
Hadirin sekalian, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita berpisah, sebagaimana biasa, pesan saya, jangan dulu dimatikan ya videonya sebelum ditekan subscribe, like, share kepada teman-teman Ana, dan juga komen. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.